Oke, jadi ini untuk pengerjaan websitenya udah selesai. Nah, di sini kita bakalan coba bangun sebuah website e-commerce. Tapi ini yang requestnya yang masih versi mini ya, atau mini version gitu. Di sini untuk requestnya itu dia dibagi jadi dua ya. Jadi pertama itu dari sisi user. Dari sisi user itu dia nantinya bisa login. Di sini kita untuk front end dan back endnya itu udah dipastikan working. Kemudian di bagian register, jadi si pengguna itu bisa melakukan pendaftaran. Jadi dia bisa melakukan pendaftaran account. Kemudian di bagian user itu nantinya kalau dia masuk ke halaman website, dia bisa melihat lihat-lihat produk gitu. Kemudian kalau untuk user yang udah login, dia bisa melakukan pemesanan produk. Tapi flownya gini, dia nanti bakal masukin ke keranjang dulu, lalu dia bisa melakukan checkout gitu. Kemudian di bagian user dapat membuat atau memasukkan produk ke koleksi. Dia juga ada fitur koleksi atau wishlist ya. Jadi nantinya si produk itu dia bakal masukin ke ini ya, ke keranjang koleksi gitu, atau ke keranjang wishlist ya. Kemudian si user bisa melakukan atau melihat history order ya. Jadi nantinya setelah user melakukan order, dia bisa melihat lagi data-data order sebelumnya. Dan yang terakhir di bagian user itu ada keranjang belanja. Jadi nantinya ada mekanisme keranjang ya. Jadi si user masukin produk ke keranjang dan nantinya dia bisa memanage data yang ada di keranjang, lalu kayak menghapus, mengatur kuantitas, dan ya mengatur kuantitas, lalu dia juga bisa melakukan checkout. Kemudian di bagian sistem, jadi di sistem ini nantinya itu kita nge-handle login user ya. Jadi ini bagian backendnya. Kemudian di bagian handle register, ini juga backend register. Nantinya itu kita bakal nge-handle request dari user ya, kayak user nge-get data-data produk gitu. Kemudian ada handle dari order user. Di sini kan user hanya sampai bagian order ya, dan kemarin itu ada request untuk status. Begitu user melakukan order, itu nantinya statusnya bakal kita langsung set ke sukses ya. Jadi kita nggak perlu melewati mekanisme-mekanisme lain seperti menunggu pembayaran, uh, melakukan pengantaran dan lain-lain. Itu nggak ini ya, nggak termasuk. Jadi kita langsung skip ke order berhasil gitu. Yang penting si user bisa melakukan order. Kemudian di sini ada detail lagi ya. Jadi nantinya itu untuk flow-nya itu ya, user itu dia cuma sampai order aja. Kemudian begitu ordernya tadi bakalan diproses. Jadi kita bakal save ke DB ya nantinya. Statusnya itu, oh ya, ini statusnya kemarin di sini masih pending, tapi ada request terbaru, statusnya itu sukses. Kemudian user itu akan dikembalikan lagi ke halaman home. Nah, nantinya itu bakal ada indikator yang menyatakan kalau si order itu berhasil. Kemudian user itu bisa order lagi, tentu dengan cara menambahkan produk ke keranjang lagi ya, karena begitu order, keranjang produk itu bakalan hilang, bakal kita hapus gitu. Jadi memang seperti itu ya untuk mekanismenya. Jadi begitu kita melakukan order, data-data keranjang kita bakalan hilang. Kemudian di bagian data ya, jadi data produk itu nantinya bakal statis. Kenapa? Karena memang manajemen sistem dari produk itu nggak termasuk request kan. Kita hanya bikin mini versi, jadi beberapa data produk itu masih statis. Oke, mungkin saya bakal langsung demoin ya. Jadi pertama kita ke stacknya dulu ya. Jadi di sini kita gunain Node.js ya untuk server. Backendnya kita gunain Node.js pakai modul Express ya, Express.js. Dan untuk frontend kita gunain Express routing aja kayak gitu. Kemudian di ya Express routing, jadi kita gunain mekanisme routes. Nantinya di sini kita bakal coba cek aja di bagian kode mungkin untuk review ya. Jadi di sini kita gunain Express ya. Untuk server kita juga gunain session, lalu kita gunain untuk database-nya itu kita gunain MySQL. Jadi kita gunain MySQL database di sini, tapi kita gunain frame atau library SQLite ya.
Di sini kita gunain SQLite library buat melakukan objeknya. Jadi kita gunain model untuk berinteraksi dengan database, itu kita gunain model. Jadi begini ya, untuk mekanisme root itu dia ada di sini. Jadi kita gunain mekanisme roots di sini. Jadi ada middleware juga nantinya. Jadi kan kayak datanya bakal diproses dulu, langsung kita tampilin ke front end gitu. Mungkin segitu ya untuk review dari ini ya, stacknya. Nah sekarang saya bakal coba untuk start server dulu ya. Oke, nah di sini saya bakal start server. Nah ini udah menyatakan kalau database initialization-nya udah oke. Kita bakal langsung aja ke halaman website. Nah ini untuk tampilan websitenya seperti ini. Ya karena kita ngebangun website-nya nggak secara utuh atau beberapa part aja, jadi ada beberapa data yang masih dummy di sini. Jadi datanya itu ya kita tampilin aja biar nggak kosong gitu kan. Di sini ada banner ya, jadi kan biasanya di web e-commerce itu kan ada kayak data-data banner. Nah di sini datanya ini masih dummy, jadi data itu ya, data dummy aja data. Di sini ya, di sini juga ada tampilan produk. Jadi begitu ada banner langsung ada produk, si user bisa melihat-lihat produk di sini. Ini untuk demo user dan login. Dia bisa melakukan produk di sini, melihat-lihat produk apa aja yang udah ada di sini. Nah produk ini nantinya masih statis ya, jadi dia nggak ada fitur untuk melakukan manage dari data-data produk ini. Tapi data ini udah kita bikin nggak dummy, datanya udah nggak dummy, tapi datanya itu belum bisa kita tambah atau belum ada apa ya, ada mekanisme atau manajemen fitur dimana kita bisa memanage data produk-produk ini, kayak kita nambahin data, edit data, hapus data, itu belum ada fungsinya web ini. Tapi kita bisa lakukan di admin. Jadi di database admin ya. Di database admin itu kan ada products, table products. Nah, nantinya kita bisa tambahin, edit datanya di sini kayak edit price, edit banner. Itu bisa kita lakukan di sini. Jadi misal kita pengen ini ya, kita pengen edit data, nama data ini. Ini kita bakal edit di sini. Kita ganti gini. Oke, nah kita cek lagi di website. Nah, nantinya dia udah keubah ya. Jadi untuk datanya ini dia nggak dummy, tapi datanya ini masih belum bisa atau belum ada fitur untuk memanage-nya. Jadi gitu. Dan kalau kita edit di sini dia nggak efisien. Tapi kalau mau ya bisa. Oke, gitu ya. Ini kan state usernya ini non login, jadi kita coba explore ya, explore apa aja yang bisa dilakukan oleh user non login. Si user non login itu bisa melihat menu produk ya, gini. Di sini ada button add to cart, tapi untuk add to cart dia nggak bisa akses. Kenapa? Karena untuk cart itu kan hanya untuk produk atau user pengunjung login. Di sini ada detail ya, detail produk. Nah di sini dia bisa, si user itu bisa melihat detail produk. Lalu ada wishlist ya, gini kita bisa masukin produk itu ke wishlist, tapi dia nggak bisa juga. Kenapa? Karena wishlist itu mesti login dulu. Di sini dia bisa melihat about us. Oke, data about us ini masih dummy, sengaja ditambahin biar nggak kosong banget. Kemudian kontak us juga ini masih dummy biar nggak kosong gitu. Di sini ada button buat sign in atau login, kemudian ada sign up untuk register ya. Jadi kita bisa login di sini nantinya. Kemudian ada sign up untuk menambahkan data akun baru. Untuk login ini remember me ini fitur remember me dan forgotten password ini masih belum working. Ini masih kita tampilin aja biar nggak kosong banget si halaman login ini. Itu. Kemudian di sini ada fitur untuk searching ya. Jadi si user bisa melakukan searching atau menemukan produk-produk tertentu, walaupun pastinya nggak efektif. Kenapa? Karena emang datanya ini kan statik ya nantinya. Sedikit seperti ini. Mekanismenya, fiturnya sedikit, tapi nggak apa-apa, kita bikin aja. Jadi kita coba masukin data bola ya. Kita coba search data yang nggak ada. Oke, nanti di sini bakal ditampilin produk belum tersedia. Kita coba masukin data apa tuh? Data monitor gitu.
Di sini kita masukin data monitor. Nah, di sini udah tampil satu monitor, satu data yaitu monitor gitu. Untuk fitur filter atau searching udah work. Kemudian oh ya, di bagian sini ada footer ya. Ini namanya footer. Nah, di sini ada data kayak kelebihan dari website ini gitu, atau service-service dari website ini. Lalu ada data-data footer kayak produk-produk, sosial media. Ini masih dummy ya, sengaja ditambahin biar nggak kosong. Lagi-lagi itu alasannya. Jadi tapi nanti bisa disesuaikan dengan data yang di request ya. Jadi misal kayak address, nanti bisa kita atur, kita bisa edit. Untuk title-nya juga. Oke, mungkin itu ya untuk studi tour dari user non login. Nextnya itu paling kita bakal coba untuk login dulu ya, sebelum kita ke sign up. Jadi untuk login itu saya bakal coba login dulu ya. Oke, nah di sini udah ada mekanisme password validasi ya. Jadi itu udah working di sini. Jadi admin. Oke, kita coba user nggak ditemuin. Ini user not found. Oke, nah di sini kita udah login. Jadi kalau kita udah login, nantinya di sini kita bisa lihat di sini ada indikator kalau kita udah berhasil login. Di sini di cart ini juga udah ada berapa produk yang udah ada di keranjang kita. Di sini kita bisa lihat review singkat dari produk itu, kayak ikonnya, nama produknya, lalu ada harga produk, dan juga ada berapa kuantitas produk yang ada di cart kita. Kemudian ada subtotal harganya nanti. Ini udah dibikin menyesuaikan ya. Kemudian di sini ada button untuk view full cart. Nah, view full cart ini nantinya dia bakal nge-open menu cart ya, menu keranjang. Nah, di menu keranjang ini kita bisa memanage data cart ini. Kita bisa hapus, kita bisa ubah kuantitas. Misal kita pengen kecilin kuantitasnya ini. Nah, datanya juga untuk totalnya udah menyesuaikan. Kita di sini ada button untuk checkout. Tapi ntar kita bakal demonya ntar. Jadi di sini kita cek lagi ya. Nah, tadi kan kita udah atur kuantitasnya ke 2 ya. Tuh. Di sini juga ada button checkout, jadi kita bisa langsung checkout produk tanpa perlu ke keranjang lagi. Kan di keranjangnya juga ada button checkout ya. Tapi kita bisa lakukan langsung aja di sini. Jadi untuk nilainya sama ya, tapi bedanya itu kan kalau di full cart ya kita bisa manage dulu data kuantitasnya. Nantinya kan kayak misal kalau di data keranjang kita kan ada 2 ya, ada 2 produk. Gini, jadi kan ada 2 produk. Kalau kita klik langsung check out, nantinya kan kita nggak bisa atur kuantitas produk-produk itu. Atau misalnya ada produk yang nggak jadi yang nggak jadi pengen kita beli ya. Misal saya nggak jadi nih pengen beli CCTV, jadi kita ke full cart, kita hapus dulu CCTV ini. Nah, nanti baru kita check out. Nah, jadi kan di sini kan produk yang kita check out kan memang cuma hanya TV gitu. Tapi kalau langsung tadi kan kita langsung ya di sini check out, kita nggak bisa lagi manage data produk itu sebelum kita check out. Bedanya di situ ya. Oke, itu untuk cart ya. Jadi saya pikir udah oke untuk cart. Kemudian di bagian wishlist, jadi kita bisa lihat di sini saat ini status wishlistnya masih kosong. Ini kita coba tambahin aja wishlist di sini. Untuk tambahin wishlist itu ada, kalau pengen langsung ini ada icon love itu ya, itu untuk nambahin wishlist. Di sini untuk statusnya produk berhasil kita masukkan ke wishlist, kita bisa cek. Nah, ini udah ada di wishlist. Di wishlist ini kita bisa lihat detail produknya ya. Jadi kayak berapa harga per unit, stoknya itu. Stok ini tentunya masih dummy. Kenapa? Karena memang kita belum ada fitur untuk memanage-nya ya. Di sini juga ada button add to cart, jadi kita bisa langsung tambahin item ini ke cart ya secara langsung lewat halaman wishlist ini. Oke, ini ya. Oke, nah di sini kita tambahin add to cart. Nah, jadi nantinya produk itu tadi bakalan masuk ke halaman cart kita, dan di wishlist bakalan kosong lagi gitu. Ya, fitur-fitur ini bakalan berguna banget kalau nantinya seandainya datanya udah semakin besar gitu. Tapi karena emang data kita masih statis ya, nampaknya kayak fitur wishlist ini itu belum terlalu berguna ya.
Terakhir itu di fitur detail produk ya. Jadi di detail produk itu ya kita bisa melihat detail produk kayak banner-banner atau foto produk, ini kita bisa lihat di sini. Tapi memang masih ada data yang dummy ya. Jadi kayak ini karena memang fitur manage produk itu kan memang penting. Jadi kita nggak bisa setengah-setengah gitu. Jadi ada beberapa, karena saya cukup cukup ini ya, dari yang saya amati flow e-commerce itu kan dia ada kayak preview gitu. Nah sedangkan data produk kita belum bisa kita manage, jadi ya kita gunain data dummy aja dulu. Di sini untuk nggak semuanya dummy ya, kalau untuk detail produk ini kayak untuk title produknya itu dia udah menyesuaikan dengan data nama dari produk yang ada di database. Kemudian untuk si ini ya, foto produk itu juga udah sesuai dengan yang ada di database kita, walaupun next itu atau next slide-nya itu data yang masih dummy, tapi untuk produk awal atau gambar produk awal dia udah menyesuaikan. Bedanya fungsi add to cart yang ada di halaman detail produk dan fungsi add to cart yang ada di halaman home itu ada di letak kuantitas ya. Jadi di kuantitas kita bisa atur dulu berapa kuantitas yang pengen kita masukin ke keranjang. Kalau di home kan otomatis kuantitasnya bakalan satu. Di sini juga ada button wishlist ya, jadi fungsinya sama sih. Selain title sama foto juga ada harga ya. Jadi kita bisa lihat di sini harga produk itu kan TV LED udah sesuai. Ini kita coba cek untuk CCTV juga di sini udah sesuai. Headphone di sini udah sesuai. Oke. Mungkin kita masukin data card lagi ya di sini untuk tes. Saya bakal masukin data card di sini. Saya mau masukin kuantitasnya 5 add to cart. Oke, nah di sini kita bisa lihat dia udah masuk di sini untuk kuantitasnya 5. Oke, itu untuk detail produk. Sekarang kita coba pesan ya. Jadi ya, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa check out langsung di sini. Saya bakal check out ya, coba check out. Untuk paymentnya ini masih dummy juga, ini belum kita atur. Tapi nantinya kalau mana tahu ada update lagi selanjutnya gitu kan. Di sini kita bisa place order aja, tekan place order, klik, boom. Nah nantinya bakal ada indikator pesanan berhasil dibuat. Nah si user bakal langsung diarahkan ke halaman home lagi. Kita bisa juga lihat di halaman cart, itu cart kita udah kosong. Di bagian order tadi kita bisa lihat di halaman pesanan saya. Nah nanti bakalan muncul list dari order kita tadi. Di sini udah ada detail produk ya, jadi ada nama produk dan juga ada kuantitas yang di order. Lalu ada ya itulah, itu untuk ada nama produk dan ada kuantitas yang di order. Juga kita bisa lihat produk apa yang kita beli dengan cara kita klik aja di nama produk, dia bakal langsung diarahkan ke produk yang dimaksud. Juga di sini udah ada total price ya, jadi ada total price berapa yang dibayarkan dan juga ada statusnya udah sukses. Di sini sebenarnya untuk pesanan itu masih banyak lagi data yang seharusnya kita mesti siapkan, kayak status pembayaran, juga status pengantaran. Jadi ada banyak data ya seharusnya yang bisa kita simpan, tapi ya karena ini memang cuma sampai order aja, jadi kayak kita bikin mini versi aja. Kemudian di sini ada button view detail ya, jadi kita bisa lihat di sini view detail, jadi kita bisa melihat detail-detail produk gitu. Di sini juga kita bisa remove ya, remove pesanan. Oke, jadi kita udah kayaknya udah done ya. Di sini kita udah ada keranjang tadi, kita udah bisa melihat history pembelanjaan. Di sini kita bisa coba order lagi ya, order data baru mungkin. Saya buka check out ini, order dan kita ke pesanan saya. Nah di sini udah bisa melihat history order. Oke, mungkin segitu aja ya untuk demonya. Ya, semoga bisa dimengerti. Terima kasih.